tidaklah cukup hanya menerima pengajaran Kristus melalui firman, tanpa menerima dan mengalami kuasa darahnya untuk menebus dan menyucikan kita dari dosa. Di sisi lain, orang-orang yang mengakui penebusan melalui darah Kristus selanjutnya harus menyerahkan diri mereka kepada pembasuhan batiniah secara teratur oleh firman-Nya. Ada berbagai bagian mengenai peraturan-peraturan kurban-kurban perjanjian lama yang menetapkan sebagai tipikal hubungan erat antara penyucian oleh darah Kristus dan penyucian oleh firman-Nya. Sebagai contoh, dalam peraturan-peraturan tabernakel Musa, kita membaca bagaimana Tuhan menetapkan bahwa bejana pembasuhan dari tembaga yang berisi air bersih harus ditempatkan di dekat mezbah kurban dari tembaga dan harus digunakan secara teratur bersama-sama. Kita membaca dari Keluaran pasal yang ke-30 mulai ayat yang ke-17 sampai ke-21. Dan Yehova berbicara kepada Moshe dengan berkata, "Dan engkau akan membuat sebuah bejana tembaga dan alas tumpuannya dari tembaga untuk membasuh. Dan engkau akan menaruh dia antara kemah pertemuan dan antara mezbah. Dan engkau akan memberikan air ke sana. Dan Aharon dan anak-anaknya akan membasuh dari dia tangan mereka dan kaki mereka. Dalam mereka masuk ke kemah pertemuan, mereka akan membasuh dengan air, dan mereka tidak akan mati. Atau dalam mereka mendekat ke mezbah untuk melayani, untuk membuat persembahan api berasap bagi Yehova. Dan mereka akan membasuh tangan mereka dan kaki mereka, dan mereka tidak akan mati. Dan dia akan menjadi bagi mereka suatu ketetapan kekal, bagi dia dan bagi benihnya, bagi generasi-generasi mereka." Jika kita menerapkan gambaran ini kepada perjanjian baru, kurban di atas mezbah tembaga berbicara tentang darah Kristus yang dicurahkan di kayu salib untuk penebusan dari dosa. Air di dalam bejana pembasuhan berbicara tentang penyucian spiritual secara teratur yang hanya dapat kita terima melalui firman Tuhan. Keduanya sama-sama penting bagi keselamatan kekal jiwa-jiwa kita. Seperti Harun dan anak-anaknya, kita harus secara teratur menerima manfaat dari keduanya, supaya jangan kita mati. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas penyediaan dalam penyucian oleh air firman-Mu. Tolonglah aku untuk menerima penyucian ini
secara teratur melalui firman-Mu, supaya aku dapat dibasuh lagi dan lagi, supaya aku dapat berdiri suci dan kudus bagi-Mu. Terima kasih Tuhan telah menyediakan penyediaan ini melalui darah Yesus yang sangat berharga. Amin. Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ikuti doa berikut ini. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, dan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat, dikuburkan, namun kemudian Engkau bangkit kembali dari antara orang mati, supaya aku dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal. Aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi, dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu. Aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihan-Mu, kecuali bahwa Engkau telah mati menggantikan aku. Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu, ya Tuhan. Dan aku menyerahkan diriku kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapan-Mu, dan aku tidak menyembunyikan apapun. Secara khusus aku mengakui, sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda perbuat, yang Roh Kudus ingatkan. Aku bertobat dari segala dosa-dosaku, ya Tuhan. Aku berbalik dari mereka, dan aku kembali kepadamu, ya Tuhan, untuk belas kasihan dan pengampunan-Mu. Aku memohon pengampunan-Mu, terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk. Lepaskanlah diriku juga dari akibat dosa-dosa bapa leluhurku di masa lalu. Oleh keputusan kehendakku, aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai atau bersalah atau merugikan aku, sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku. Aku menanggalkan seluruh kepahitan, seluruh kemarahan dan dendam, dan segala kebencian. Secara khusus, aku mengampuni. Sebutkan nama-nama orang yang Anda maksudkan. Aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang pernah aku miliki dengan hal-hal okultisme dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal dari iblis. Seandainya aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan iblis, okultisme, dan agama palsu, aku berkomitmen saat ini, Tuhan, untuk menyingkirkan dan menghancurkannya. Dengan ini pula aku membatalkan segala hak atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku. Tuhan Yesus, aku berterima kasih bahwa di kayu salib Engkau telah menanggung segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini. Engkau telah dijadikan kutuk, supaya aku dapat ditebus
dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah. Atas dasar itu, aku memohon Engkau, Tuhan, untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepadamu, ya Tuhan, dan aku melawan iblis. Dengan iman, aku menerima kelepasanku sekarang, dan kuucapkan terima kasih, Tuhan, untuk kelepasan ini. Amin. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan subscribe di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.